wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu fil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa bihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan ilmu astronomi ini sebagai standar dalam menentukan kapan tanggal 1. Ilmu itu ada, tapi Rasulullah SAW tidak menjadikannya sebagai penentu kapan tanggal 1. Karena itu, mereka yang mendukung hisab, ketika membantah orang yang memakai prinsip ru'yah, itu beralasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan matahari dan bulan, bintang dan benda-benda yang langit yang lainnya. Dia beredar sesuai dengan perhitungan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Yang namanya matahari dan bulan, dia beredar sesuai dengan perhitungan. Berarti kan bisa dihitung itu peredaran matahari dan bulan. Jawabannya betul bisa dihitung. Kami tidak mengingkari keberadaan bahwasanya matahari, bulan, bintang, pergeserannya, peredarannya bisa dihitung. Kami tidak mengingkarinya. Namun, kami mengaku ilmu itu ada. Namun Nabi SAW tidak menjadikan itu sebagai metode untuk menetapkan kapan tanggal 1. Sudah selesai. Ilmu itu ada, tapi Nabi SAW tidak menjadikannya sebagai metode untuk penetapan kapan tanggal 1. Makanya beliau tidak mengatakan sumu lihisabihi wa aftiru lihisabihi. Berpuasalah kalian setelah kalian menghitung peredaran bulan atau setelah kalian menghitung peredaran matahari. Beliau tidak bersabda demikian. Namun yang beliau sabdakan apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Silahkan berpuasa kalau sudah melihat hilal dan masuk hari raya kalau melihat hilal. Sehingga ilmu itu ada, tapi Nabi SAW tidak menjadikannya sebagai media untuk menentukan kapan tanggal 1. Bisa jadi ada orang beralasan, di zaman Nabi SAW apakah sudah ada Pak ilmu astronomi? Jawabannya sudah ada. Meskipun tidak secanggih zaman sekarang. Ilmu astronomi zaman sekarang makin canggih, perhitungannya makin detail, makin rapi. Tidak sebagaimana masa silam. Masa silam ada. Namun dia perhitungan yang sifatnya lebih global. Makanya orang-orang jahiliyah mereka bisa metodologi astronomi sesuai dengan metodologi astronomi masa silam. Demikian pula orang-orang masa silam, orang Yunani, orang Romawi, mereka sudah punya ilmu seperti itu meskipun tidak secanggih masa sekarang. Baik. Sehingga ilmu ini secara status hukum mubah, boleh saja orang mempelajarinya, dan boleh saja orang menentukan kapan tanggal dengan menggunakan itu, tapi yang kaitannya dengan masalah syariat, Nabi SAW kaitkan dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Mahum insyaAllah ya? Sehingga bedakan masalah ini dengan masalah yang sebelum, dengan masalah penetapan tanggal 1 Ramadan. Ilmu berbintangan jenis yang kedua adalah ilmu yang membahas kaitan antara keberadaan bintang tertentu terhadap takdir di muka bumi. Kaitan antara keberadaan bintang tertentu terhadap apa? Takdir di muka bumi. Sehingga dia punya tebakan. Kalau yang muncul bintang ini, maka nanti takdirnya seperti ini. Kalau yang muncul bintang ini, takdirnya kayak gini. Dan seterusnya. Sehingga bintang itu dijadikan sebagai apa jemaah? Sebagai indikator takdir. Padahal kan tidak ada hubungannya. Kapan Allah mengajarkan kayak gitu? Kalau ada bintang seperti ini berarti nanti takdirnya A. Kalau bintang seperti ini takdirnya B. Kapan Allah mengajarkan seperti itu?
Gak pernah kita jumpai. Mana dalilnya? Tidak ada. Sudah? Sehingga ilmu perbintangan yang mengkaitkan antara peredaran bintang dengan keberadaan takdir, ini ada dua kemungkinan. Pertama, ngarang. Yang kedua, dibantu setan. Dan dua-duanya perdukunan. Karena dukun itu kan ada dua ya. Dukun ngawur sama dukun sembur. Yang satu wis waton ngarang. Waton ngomong. Waton jepat. Yang penting pokoknya ngomong. Sehingga dia nipu. Tapi dipercaya sama pasien. Yang kedua, dia pakai bantuan setan. Dia pakai bantuan jin. Ya betul, kadang ada efeknya. Tiba-tiba misalnya ada hal-hal yang aneh. Betul, dia dibantu setan. Dan dua-duanya bentuk perdukunan. Pelakunya orang fasik. Baik. Nah, semua ilmu astrologi itu pasti ngarang. Ya. Model ilmu pitungan. Terus sio-sio. Yang sia-sia ya. Dan aneka ilmu-ilmu turunannya. Yang dia mengkaitkan antara rasi bintang tertentu dengan takdir yang ada di muka bumi. Padahal nggak ada hubungannya. Maka pasti ngarang. Namanya ngarang. Mereka bisa ngarang, kita juga bisa ngarang. Terbit di koran misalnya. Petungan. Nah, setelah dilakukan petungan, yang lahir tanggal ini ya, 14 Januari Selasa Kliwon. Ya. Terus nanti dihitung. Aku ngarang ya iso. Semua orang yang bisa cuman ngarang kok. Oh iki sing cocok sakmene sing cocok. Ngarang ya iso, ngarang kok. Masalahnya kok ono wong sing percaya. Kok ada orang yang percaya. Aneh ini. Tapi itu ada teorinya. Lah teori kayak gitu kok dipegangi. Wong semuanya ngarang. Nek Selasa itu artinya apa? Selasa ya. Apa? Nah. Selone mongso. Selone mongso. Atau apa? Lah wong godak-gadik matuk kayak gini. Kadang kita juga heran ya, yang ngasih nama itu pertama kali siapa? Terus tiba-tiba orang ngarang kepanjangannya. Ini akronim, ini singkatan, ada kepanjangannya. Selo, sesele olo. Nah. Sing jenengi kono dhewe, sing ngasih kepanjangan sana sendiri. Itulah bentuk ngarang-ngarang yang ada di tengah masyarakat kita. Dan kayak gitu ada yang percaya. Baik. Lahirnya tanggal berapa, Pak? Enggak usah nyebut tahun. Tanggal 8, bulannya 6. Tanggal 8 bulan 6. Tak hitung, Pak ya. 8 tambah 6, 14, Pak. 14 satunya dibuang jadi 4, Pak ya. Kudune duwe 4, Pak. Oh, iki mau ngawur nek kayak gini. Loh, namanya ngitung ngawur. Tapi kok ada orang percaya. Ada orang percaya. Nah, kemudian seperti itu diklasifikasi. Kamu lahir tanggal berapa? Tanggal sekian. Oh, berarti bulan kamu Virgo. Kamu lahir tahun berapa? Tanggal sekian. Oh, ini Scorpio, senengane ngentuk. Jadi diklasifikasi. Oh, ada klasifikasi banyak. Nah, kemudian dikarang. Nek bulannya Scorpio, apa namanya? Kalau dia Scorpio nanti ini. Nanti kalau Virgo nanti seperti ini. Subhanallah. Kayak gitu kok ada yang percaya. Dan itu semuanya adalah ilmu apa? Astrologi yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa yang mempelajari ilmu seperti ini, yaqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Berarti dia telah mengadopsi ilmu sihir, salah satu dari cabang ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula status dosa sihirnya. Dan dulu sudah ada. Ilmu astrologi kayak gini, dulu sudah ada. Wallahu alam, dari mana orang Arab belajar ilmu astrologi seperti ini.
Yang jelas masyarakat Arab sudah memiliki ilmu astrologi dan mereka gunakan untuk tadi ngarang-ngarang takdir yang dialami oleh manusia. Tayyib. Makanya kenapa oleh Ibnu Abbas disebut sihir? Kenapa jemaah? Karena ini menebak masalah yang gaib. Namanya takdir itu hal yang gaib dan itu cabang dari ilmu perdukunan. Nebak-nebak takdir, nebak-nebak perkara yang gaib. Baik. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa fungsi bintang yang Allah ciptakan ada 3. Allah menyebutkan bahwa fungsi bintang yang Allah ciptakan ada 3. Apa saja itu, Pak? 1. Sebagai hiasan langit. Apa dalilnya? Surat Al-Mulk ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." Surat Al-Mulk ayat 5. Fungsi bintang yang pertama apa? Hiasan langit. Sehingga Anda bisa lihat ya. Antara langit cerah dengan langit mendung waktu malam. Lebih indah mana? Lebih indah? Kelihatan bintang-bintangnya, kelihatan bulan. Orang merasa lebih bisa menikmati pemandangan itu. Daripada gelap gulita kosong plong. Kanan kiri nggak ada apa-apa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kasih hiasan langit dengan adanya bintang. Kita mengakui hal itu dengan kita lihat pemandangan langit luar biasa. Dan itu menjadi salah satu objek wisata. Ya. Di titik tertentu yang ada banyak bintangnya, kadang orang pada datang di situ. Cuman duduk-duduk aja. Ya. Duduk sambil lihat langit. Ya. Buat menawono sing tiba. Kejatuhan ya mati ya. Yang kedua, sebagai pelempar setan. Dalilnya surat Al-Mulk ayat 5 juga. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan aku jadikan bintang itu sebagai alat untuk melempar setan. Setan yang seperti apa? Yang mau mencari dengar berita langit. Obrolan para malaikat yang berada di langit. Maka mereka saling pundi-pundian. Disunggi. Naik bersusun sampai puncaknya. Perawi hadis Sufyan Ats-Tsauri mencontohkan pakai tangannya begini ya. Disunggi pakai tangannya, pundi-pundian. Sampai ke langit. Lihat, sehingga jengkal tangan kiri dan kanan dibentangkan naik turun. Perawi hadis membuat contoh seperti itu. Intinya pokoknya mereka saling bersusun hingga tiba di langit. Dhuwure sak pira, Pak? Apa gak kanginan? Lah itu nek diterpa angin apa gak roboh kan gitu. Sudahlah, enggak usah bicara masalah kayak gitu. Wong kamu enggak tahu, Pak. Yang tidak bisa diindra, kalau kemudian dicoba pakai logika dan logika enggak nyambung, ya sudah terima saja berita gaib ini. Nah, kemudian setan ini berusaha untuk mendengar obrolan para malaikat yang membicarakan tentang keputusan takdir Allah yang belum terjadi di muka bumi. Kadang mereka berhasil, lalu dibawa kepada a'wanuhum, teman-teman dekatnya yaitu para jin. Dan kadang mereka gagal, ada yang kelempar api, kebakar, ada yang mereka terusir karena lemparan api. Allah Subhanahu wa taala jadikan pelemparnya itu adalah bintang. Dan Allah juga sebutkan di surat As-Saffat. Di surat As-Saffat ayat 6 sampai 10. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid.
La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhurun walahum adzabu wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Sesungguhnya kami beri perhiasan, kami hiasi langit dunia bizinatinil kawakib, dengan perhiasan berupa bintang-bintang. Ada banyak bintang di langit. Wa hifdzam min kulli syaitanin marid, dan sebagai penjaga dari setan-setan pembangkang yang dia mau mencuri dengar berita langit. La yasma'un, sehingga mereka tidak bisa mendengar, ilal mala'il a'la, kepada obrolan para malaikat yang berada di atas, wa yuqdhafun, dan mereka dilempar min kulli janib, dari segala sisi. Tayyib. Berarti meteor itu, bintang yang ada di langit itu mendekati bangunan langit. Meteor itu mendekati bangunan langit. Di situ ada dinding, ada zatnya, bangunan langit ada zatnya. Apa dalilnya? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Pintu langit dibuka dan ada banyak pintu di sana. Ada pintu berarti kanan kirinya ada pembatasnya. Enggak mungkin kosong melompong ada pintu. Buat apa pintu? Enggak fungsi pintu kalau kanan kirinya kosong melompong. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin." Dan langit itu aku bangun. Berarti ada bangunannya. Allah membangun langit itu. Ada fisiknya. Tayyib. Ada bintang yang turun. Yang itu dipakai oleh Allah untuk melempar setan. Yang mencoba untuk mendengar berita dari langit. Berarti bintang itu kurang lebih tidak jauh dari langit. Tapi kok nggak kelihatan, Pak? Mudah bagi Allah untuk merahasiakan itu dari manusia. Fisik langit kayak apa, Pak? Kami kok nggak kelihatan? Wallahu a'lam. Yang jelas langit itu ada bangunannya. Nah, kemudian masyarakat menyebutnya dengan meteor. Masyarakat menyebutnya dengan meteor. Ada yang sampai turun di muka bumi. Jadilah meteorit. Terus kalau turun di muka bumi, berarti ini adalah bintang yang sampai di muka bumi. Wallahu a'lam, bisa jadi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika memang itu real, bisa kita jumpai ada meteor yang sampai di muka bumi, ya kita tidak menolak realita. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian fungsi bintang yang ketiga adalah sebagai penunjuk arah. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah ciptakan banyak alamat, tanda-tanda yang ada di alam ini. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka bisa mendapatkan penunjuk arah. Ada di surat An-Nahl ayat 16. Ada di surat An-Nahl ayat 16. Allah jelaskan salah satu di antara fungsi bintang adalah dijadikan sebagai penunjuk arah. Baik. Kita yang biasa pakai Google Map nggak perlu bintang kayak gini dan nggak ngerti kita. Dan mungkin kita nggak ngerti. Tapi bagi masyarakat yang mereka melakukan perjalanan darat di padang pasir dan perjalanan laut, mereka gunakan acuan bintang. Sampai sekarang sebagian nelayan masih bisa pakai seperti itu. Sebagian nelayan. Pak, orang kalau sudah ke tengah laut, sudah pernah Pak ke tengah laut? Hah? Udah pernah ya? Barangkali ada yang sudah pernah. Kanan kiri yang dilihat apa Pak? Lingkaran. Ya, kayak gini sudah pernah saya ke tengah laut ya. Kanan kirinya lingkaran. Jadi daratan nggak kelihatan. Padahal ketika saya naik perahu, itu perahu kecil ya.
Perahu yang kurang lebih ukurannya cuma 2 meter. Jadi bentangan tangan kanan dan kiri kita bisa nyampe. Ke tengah laut. Itu Masya Allah, lingkaran semuanya. Kalau siang hari yang dipakai acuan, terbit terbenamnya matahari. Berarti ngulon ngetan, tahu dia. Tapi kalau malam hari, nelayan pakainya bintang. Oh, bintang nek koyo ngene iki biasanya arah barat. Ini arah timur, ini arah mana. Di tengah laut mereka hanya bisa menggunakan itu. Kok nggak pakai Google Map, Pak? Rano sinyal. Dan bingung ya nanti ya. Belok kanan gimana? Tidak ada perempatan. Jadinya Google nyuruhnya lurus saja. Nggak ada perempatan apa ya, lurus saja. Baik. Nah itu mereka menggunakan bintang. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai penunjuk arah. Qatadah Ibnu Di'amah, muridnya Anas bin Malik, pernah mengatakan, "Innama khuliqat hadhin nujum li thalathi khisal." Allah ciptakan bintang untuk 3 tujuan. Pertama, khalaqaha Allahu zinatas sama. Allah ciptakan sebagai perhiasan langit. Sehingga langit terlihat lebih indah. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Sebagai pelempar setan. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Sebagai penunjuk arah. Yang tadi sudah kita sebutkan. Saya cuma menambahkan keterangan Ibnu Qudamah, keterangan Qatadah Ibnu Di'amah. Lalu beliau mengatakan, "Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika, faqad qala bi ra'yihi wa akhta'a haddahu wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi." Barang siapa yang nambahkan satu fungsi lagi, berarti itu adalah logika dia. Dan pasti salah. Dia telah menyia-nyiakan amalnya. Dan membebani diri dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmunya. Dan yang dimaksud oleh Qatadah adalah ilmu astrologi. Menjadikan bintang untuk fungsi yang keempat, yaitu dijadikan sebagai apa tadi? Dijadikan sebagai apa? Indikator takdir. Padahal nggak ada hubungannya. Maka kita tidak boleh menjadikan ini sebagai indikator takdir. Pak, kalau ada walang garengpung, Pak, ya, yang bunyinya Masya Allah kencang banget ya, itu kan penanda Arab masuk musim kemarau. Itu boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Ya? Insya Allah boleh. Masih ragu ya. Boleh nggak kayak gitu? Ini sama dengan seperti kita mengatakan udan pertama metu laron. Nah, hujan pertama keluar laron. Ketika keluar laron, kita biasanya punya anggapan apa? Berarti musim hujan mulai. Nanti seterusnya akan hujan. Biasanya kan kayak gitu ya. Itu boleh atau tidak? Meyakini seperti ini boleh atau tidak? Di Gunung Kidul biasanya lebih banyak lagi ya. Nek wis metu entung kaya ngene iki, berarti panen digoreng. Ada walang, ada laron, ada entung jati, dan seterusnya. Oleh masyarakat itu dijadikan sebagai acuan penentu musim. Itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Itu ritme ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia mengatakan seperti itu sebagaimana pengalaman yang dia punya. Sehingga biasanya kalau ada seperti ini, nanti akan ada ini. Dan itu sama dengan menyebut adanya akibat
karena dengan sebab tertentu. Seperti itulah perakiraan cuaca. Dia melihat arah angin, kemudian posisi awan ada di mana, lalu ketebalan awan ini, kemudian tingkat apalagi kira-kira berapa persen kandungan airnya, dan seterusnya. Dihitung. Oh, berarti kira-kira nanti sampai di sini akan semakin tebal turun hujan di sini. Seperti ini bukan termasuk perkara yang dilarang. Namun ini hal yang mubah, masuk dalam kategori ilmu astronomi yang mubah tadi. Dan orang boleh niteni akan terjadi sesuatu dengan adanya sesuatu. Sebatas niteni. Sudah? Dan itu tidak berbicara takdir. Lain ya. Biasanya nek kaya ngene iki Mas, berarti uripmu susah. Lah itu apa hubungannya? Ini enggak ada hubungannya. Kamu bulannya apa? Ini. Oh, berarti kamu bintangnya bintang Virgo. Jodohnya lancar. Loh, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Antara bintang dengan masalah jodoh. Dan itu biasanya kembali kepada individu tertentu. Kalau astronomi sifatnya umum. Ya, biasanya nek wis mendung kaya ngene iki berarti wetan udan. Ya. Kita kan melihat ya. Iki kok kaline miline deres. Oh, berarti dhuwur hujan. Boleh enggak kayak gitu, Pak? Ya sah-sah saja. Wallahu alam. Baik, itu yang bisa kita sampaikan terkait masalah ilmu perbintangan. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah sihir. Apakah penyihir itu termasuk orang kafir ataukah tidak? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita masuk ke tanya jawab. Namun sebelumnya mohon yang ada dekatnya kota infak bisa diedarkan. Dan disampaikan bahwa hasil perolehan infak ini nanti akan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang terkena erupsi Semeru. Jadi monggo bisa diisi sebaik-baiknya, sebanyak-baiknya. Baik, kami awali dengan pertanyaan pertama Ustaz. Ustaz, saya penderita was-was akidah parah. Was-was akidah yang parah. Terlintas di pikiran saya akan melakukan sesuatu keluar dari agama Islam. Menyembah Dajjal dan banyak kalimat kufur yang tidak bisa saya ungkapkan. Saya tidak menginginkan itu, tapi batin saya sengaja mengucapkan. Dan pikiran saya sulit dikendalikan. Bagaimana dengan status keislaman saya dan menghilangkan semua itu, Ustaz? Masya Allah. Baik. Penyakit seperti ini bukan Anda seorang yang mengalami. Dan banyak masyarakat yang lain yang mengalami. Bahkan yang pernah mengalaminya adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai mereka melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak cuma sekali. Beberapa kali muncul pikiran-pikiran yang aneh terkait masalah keesaan Allah, terkait zat Allah, terkait perbuatan Allah, termasuk pikiran-pikiran aneh terkait masalah penyembahan kepada selain Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih jawaban yang berbeda-beda. Sebagian sahabat lapor kepada beliau, "Ya Rasulullah, ada pikiran-pikiran aneh dalam diri saya. Yang andaikan saya dijatuhkan dari langit, lebih saya sukai daripada saya menceritakan itu. Gak wani, saya menyebutkan itu saya gak berani. Saya lebih baik mati daripada menceritakan itu." Dan Nabi SAW paham, beliau juga gak kepo. Terus ditanya, dalam pikiran kamu itu kamu mikir apa? Beliau gak tanya kayak gitu. Karena gak penting. Ini jelas pikiran was-was yang datang dari setan dalam rangka untuk mengganggu iman seorang hamba. Dan beliau tidak kepo. Beliau cukup dengan isyarat itu beliau paham. Langsung beliau sampaikan. Awajadtumuhu, betul kalian mengalami seperti itu? Naam ya Rasulullah, betul. Kemudian beliau menyampaikan, dzaka sharihul iman. Itu bukti ada iman dalam hatimu. Beliau menyampaikan, itu bukti ada iman dalam hatimu.
Sehingga sahabat ini khawatir jangan-jangan dia keluar dari Islam. Jangan-jangan dia tidak mukmin lagi. Tapi oleh Nabi SAW malah disebut dzaka sharihul iman. Itu bukti Anda itu mukmin. Makanya diganggu sama setan. Sehingga kalau Anda itu nggak mukmin, setan nggak bakalan ganggu iman Anda. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah satu ketika diceritai oleh orang Yahudi. Kami ini kalau beribadah di kuil, itu bisa sampai nangis, khusyuk, serius. Gak tolah-toleh, tidak melakukan aktivitas yang lain. Kita itu fokus khusyuk. Tapi saya lihat itu, orang-orang muslim itu ya. Kalau beribadah, kadang sholat, kesak-kesik ya. Kadang dolanan apa, kadang mereka kok gak sekhusyuk kami dalam ibadah. Berarti kan ibadah mereka diganggu setan. Apa jawab Ibnu Abbas? Wa madza yaf'alu syaitanu biqalbin kharab. Lah, setan itu ngapain kok ganggu hati yang sudah hancur? Orang sedang berbuat syirik, ngapain diganggu wong dia sudah berbuat syirik? Ya, biarin aja, dia makin khusyuk dengan kesyirikannya. Sehingga dia bisa nangis di tengah berbuat syirik. Biarin aja, ngapain diganggu? Tapi kalau hati mukmin, ibarat ada perhiasan di situ. Dan setan ingin berusaha untuk maling mencuri hati itu. Kalau hati orang kafir, mau dimaling apanya wong dia sudah kafir? Mau dicuri bagian mana wong dia sudah kafir? Hati mukmin ada banyak perhiasan di situ. Setan ingin berusaha untuk mencuri hati itu. Dengan cara dia goda. Salah satu di antaranya adalah bisikan was-was. Jangan-jangan, jangan-jangan. Semuanya serba jangan-jangan. Akhirnya itu membuat seorang mukmin jadi dak-dikduk. Ya, gak karuan. Sampai dia ingin membuktikan. Ya wes nek ngene aku tak murtad sisan. Nah itu tujuannya. Biar ibu itu dibuat murtad. Biar Anda dibuat murtad. Ketika Anda murtad sekalian. Ya sudah. Ini bahaya ini. Dan setan berarti berhasil mewujudkan harapannya. Dan ada orang seperti itu. Pak, ini kok saya ragu ya. Jangan-jangan saya sudah murtad. Jangan-jangan. Jadi saya ragu. Saya pinginnya gini aja. Boleh nggak saya langsung ucapkan kalimat murtad itu. Sehingga saya pindah agama murtad. Bukan muslim lagi. Setelah itu saya masuk Islam. Biar saya yakin. Kalau saya sudah muslim yang baru. Nah ini jenengan pas murtad terus mati pripun? Belum sempat untuk masuk Islam. Waliyadzubillah. Bahaya sekali. Sehingga fatwa ini, fatwa yang menyimpang, maka Rasulullah SAW tidak sarankan demikian. Bahkan beliau kasih pujian. Kalaupun terjadi itu dalam hatimu, berarti dzaka sharihul iman. Itu bukti ada iman dalam hatimu. Kemudian, di lain kesempatan, ada sahabat yang menyampaikan kasus yang sama, masalah waswas. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang dia menolak tipu daya setan hanya sampai tingkatan waswas. Dia itu pengen menyesatkan kamu, pengen membuat kamu murtad, tapi dia nggak berhasil. Makanya cuma sampai bisa waswas saja. Alhamdulillah. Itu karena dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Zat, segala puji bagi Allah yang dia menghalangi godaan setan itu sehingga dia enggak berhasil memurtadkan Anda, tapi hanya sebatas sampai waswas saja. Malah Nabi SAW bilang alhamdulillah. Padahal orang ini kan wadul. Dia curhat dengan masalah batinnya. Rasulullah SAW malah bilang apa? Alhamdulillah. Berarti godaan itu gagal. Makanya hanya bisa sampai was-was. Bahasa kita ya. Ada orang jahat. Yang dia hanya bisa meden-meden itu. Tapi nggak berani untuk mengeksekusi. Kenapa? Menunjukkan kalau dia itu lemah. Hele serasa digubris. Awas lo ya, awas lo ya. Mau bisa awas lo kok.
mung iso meden-medeni. Dia tidak bisa mewujudkan ancamannya, rasa digubris. Orang seperti ini sebenarnya loro hati. Makanya dia gagal dalam mewujudkan makar yang dia inginkan dan hanya bisa meden-medeni, menakut-nakuti, tapi tidak bisa mewujudkan ancamannya. Gak usah digubris. Setan kayak gitu. Maunya membuat Anda murtad, tapi karena dia nggak berhasil, akhirnya hanya bisa sampai pada tingkatan was-was. Kesempatan yang ketiga, sahabat datang. Lalu Nabi SAW mengatakan, fal yu'idz billah, fal yasta'idz billah minasyaitonir rajim wal yantahi. Kamu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setelah itu hentikan. Dalam riwayat yang lain, meludah ke arah kiri 3 kali. Tapi meludahnya nggak sampai keluar ludah ya. Mau nyembur kecil ya. Mau dipraktekkan? Saya nadai siapa ini? Ya. Jadi cuman nyembur kecil ke arah kiri 3 kali. Waliyantahi, setelah itu hentikan. Nggak usah dipikirkan lagi. Setelah itu hentikan, jangan dipikirkan lagi. Sudah? Di sini beliau bicara solusi. Biar enggak keterusan, ya sudah. Kamu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah 3 kali ke kiri. Dah, setelah itu stop, berhenti. Enggak usah dipikirkan lagi. Ini bicara solusi. Maka kami sarankan, 1, Anda adalah seorang mukmin. Meskipun mengalami was-was seperti ini, adanya was-was bukti kalau Anda mukmin. Dan yang kedua, keberadaan was-was itu menunjukkan lemahnya setan yang mau membuat Anda murtad, tapi dia nggak berhasil. Karena itu jangan dituruti. Gimana Pak ya, kalau saya murtad sekalian terus nanti masuk Islam, kok malah dituruti? Ini malah nuruti. Biarkan, jangan sampai dituruti. Hentikan sampai di sini. Kemudian baca ta'awud, berhenti dan jangan dipikirkan lagi. Tapi Pak, jangan-jangan saya, selama Anda masih tanya, tapi Pak, berarti belum sembuh. Terus gimana? Masih tanya lagi, jangan tanya lagi. Lah terus gimana? Oh, masih tanya lagi. Sudah, dihentikan saja, selesai sudah. Pertanyaan ini sudah selesai ya. Sehingga Anda jangan tanya lagi. Kalau Anda masih tanya lagi, berarti belum berhenti dan belum sembuh. Indikator saya, orang was-was itu, saya hanya mengizinkan tanya sekali. Kalau dia masih tanya lagi, tak tinggal. Karena obatnya cuma 1. Gak gubris. Nah. Kalau Anda gak gubris, sembuh. Tapi kalau Anda masih tanya, berarti saya digubris. Paham ya? Obatnya cuma 1, gak usah digubris. Kalau Anda masih tanya, tapi Pak jangan-jangan, oh masih tanya, rasa takon mulai kono. Hah? Tapi Pak terus gimana? Gak usah digubris, sudah selesai pertanyaan itu sekali saja, sudah tahu obatnya, gak gubris, insya Allah sembuh. Nah, satu lagi. Berikutnya, apakah ilmu Feng Shui seperti mengatakan bahwa rumah tusuk sate adalah rumah yang sial itu termasuk syirik? Apa namanya? Feng Shui. Feng Shui. Baik. Kita biasa dengan bahasa Cina ya. Makanya ada istilah Wang Sinawang. Nah, itu. Lah wong Jawa ya tiru-tiru kan. Nah, apakah dengan istilah Feng Shui punya keyakinan seperti ini termasuk tiarah ya. Hukumnya enggak boleh orang muslim ikut-ikutan. Angka 4 ra entuk, angka 13 ra entuk, 555 enggak boleh. Padahal bakpia itu kan. Bakpia 555. Hah? Iya, ada bakpia 555. Ada, bakpia 555 kan ada. Masya Allah, ini kok kendel melawan apa? Keyakinan sial. Ya. Jadi yang kayak gini aneh. Ada orang yang punya keyakinan yang aneh. Makanya kalau jenengan punya pabrik bakpia, tolong kasih nama bakpia 13. Insya Allah laris ya. Sehingga ada sial dengan angka, sial dengan posisi rumah,
sudah kadung tresno, kan gitu ya. Antara laki dan perempuan, dihitung omamu madhep endi? Ngulon. Kalau kamu ngetan, lho kok ingkur-ingkuran? Lah piye apa arep diadepno? Dadi ngidul-ngidule tanggane kan. Ini aneh ya. Dia buat-buat sendiri, terus dengan itu justru malah mengganggu kegiatan dia sendiri. Yang seharusnya dia bisa beraktivitas normal, malah keganggu dengan keyakinan-keyakinan kayak gini. Makanya yang ingin kita tekankan di masyarakat, keyakinan sial itu ada. Ada nggak? Keyakinan sial itu ada atau enggak? Ada. Boleh berkeyakinan sial, dan keyakinan sial itu ada. Cuman penyebabnya satu, maksiat. Nek jenengan ngelakoni maksiat, hati-hati loh ya, uripmu sial. Nah itu cocok kayak gitu. Kita sedang mengembangkan itu di masyarakat ya. Mari kita ajarkan masyarakat Jogja untuk meyakini sial karena maksiat. Sebagaimana mereka mengembangkan keyakinan sial karena ulan suro. Ada yang mengembangkan keyakinan sial karena ongko papat. Mengembangkan keyakinan sial karena rumah tusuk sate. Dan seterusnya. Kita juga mengajarkan kepada mereka, kalau jenengan punya keyakinan seperti ini, itulah penyebab sial yang sebenarnya. Karena Anda berarti berbuat maksiat, dan inti dari keyakinan sial adalah penyebabnya maksiat. Wallahu a'lam. Juga Pak? Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan ada beberapa kertas pertanyaan yang belum sempat kita bacakan. InsyaAllah akan kita bahas di lain waktu insyaAllah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.